Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah firman Tuhan. Itulah nas firman buat kita hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak seorang pun manusia dapat mengetahui kapan dia meninggal, apalagi dengan cara bagaimana dia akan meninggal. Dan memang biarlah itu menjadi rahasia Tuhan semata. Akan banyak orang yang stres, yang berkepanjangan jika ada yang tahu akan apa yang terjadi, apalagi proses yang mengerikan sebelum kematiannya tersebut. Ada beberapa pesakitan yang pasrah karena begitu menderitanya dan sakitnya yang dirasakannya. Jika dokter berpesan bahwa umurnya tidak lama lagi, akan tetapi itu pun selalu disampaikan oleh dokter kepada kerabat terdekatnya, bukan kepada yang sakit. Maksud sang dokter mungkin agar keluarga tidak terlalu berharap lagi atas penyembuhan pasien yang dengan secara medis. Terkadang itu adalah isyarat agar berdoalah kepada Tuhan bila mungkin diberikan mujizat, atau agar yang bersangkutan atau yang pesakitan itu lebih fokus merenungkan dirinya dan mempersiapkan diri bila sang kematian itu akan menjemput. Hidup di dunia ini hanya satu kali saja. Yakobus berkata, bagaikan uap saja hidup ini. Yakobus 1 ayatnya yang ke-14. Maka orang akan segan cenderung ketakutan jika membayangkan kematian, apalagi yang masih sangat muda atau dengan fisiknya masih sangat sehat. Namun tidak demikian dengan Yesus. Menjelang hari kematiannya sudah dekat, maka makin gencar dan insentiflah Yesus mengajar dan memberitakan tentang kehidupan sesudah kematian itu sendiri, Yerusalem baru atau surga kelak. Yesus tahu dengan detail atau persis bagaimana prosesnya dia akan mati, dengan kesengsaraan yang akan dialaminya sebelum kematian itu sendiri, hingga kebangkitannya pada hari yang ketiga. Pada saat pemberitaan atas penderitaan Yesus yang akan terjadi itu, sampai-sampai Petrus tidak suka atas kata-kata Yesus itu. Dan hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang muridnya, ia memarahi Petrus berkata, "Nyahlah engkau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Nas kita tadi Markus 8 ayat 32 dan 33. Apakah Yesus tidak takut mati? Sebagaimana kita ketahui bahwa Yesus mempunyai status ganda dalam kehidupan ini. Yang pertama,
Dia adalah manusia biasa, sama dengan daging dan darah manusia sebagaimana umumnya. Yang kedua, status yang satu lagi adalah keilahiannya, anak Allah yang hidup yang berada di dalam tubuh manusia. Jadi saat dia didera, disakiti dan dipaku di kayu salib, maka Yesus sebagai manusia biasa atas darah dan daging sangat menderita dan sangat kesakitan. Sampai-sampai Yesus berdoa 3 kali sebelum kejadian itu kepada Allah Bapa, sehingga butir-butir peluh membasahi tubuhnya bagaikan sebesar jagung, dan berkata kepada Allah Bapanya, sekiranya bisa lalukanlah cawan ini dari saya, tapi kehendak mula yang jadi. Itulah permintaan daripada Yesus kepada Allah. Yesus sudah tahu bahwa derita yang akan dilaluinya begitu berat dan sakitnya, maka sampai dia berdoa sedemikian itu. Akan tetapi hal itu harus terjadi karena begitu manusia kesayangan ciptaan tangannya itu, ciptaan Allah, jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah telah merencanakan akan penebusan manusia ini dari kuasa dosa. Bagaimanapun Tuhan memilih Abraham dan keturunannya menjadi bangsa istimewa, bangsa Tuhan, karena dari keturunan Daudlah akan lahir Yesus Kristus sang penebus itu. Dan itu sudah diberitakan ribuan tahun sebelum Masehi melalui nabi-nabi Yesaya, Yeremia, dan Mika, dan yang lain-lainnya. Bangsa Israel atau keturunan Abraham, di mana bangsa ini Yesus dilahirkan, juga harus mengalami ujian yang sangat berat agar bangsa ini bisa dan dapat mengenal dan berpaling kepada Allah Bapa. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayatnya yang ke-19. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah terus siang dan malam bagaimana kasih Tuhan Allah kepada kita umat percaya, dengan sehingga menyerahkan anak kesayangan itu, Yesus Kristus, menderita dan mati buat kita. Dengan kebangkitannya dari kematian adalah proklamasi kemerdekaan buat orang-orang yang tertebus. Peganglah firman-Nya sebagaimana tatanan hidup serta penyerahan diri secara totalitas kepada Tuhan. Maka apapun kesulitanmu dan kesusahanmu akan didengarkan oleh Tuhan. Mari kita permuliakan namanya di tempat maha tinggi, di tempat maha kudus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan maha pemurah, maha pengasih, Tuhan kekal selamanya. Tuhan kami yang hidup, yang senantiasa mengetahui jumlah bintang-bintang di langit dan jumlah pasir di laut dan di pantai. Semua makhluk ciptaan-Mu tidak lepas dari perhatian-Mu ya Tuhan Allah Bapa. Bahkan burung-burung yang terbang di langit, yang tidak menabur dan menuai, serta tidak menimbun makanan di lumbung, tidak pernah kelaparan dan selalu Tuhan cukupkan. Sedangkan rumput dan pepohonan di ladang juga Tuhan perhatikan, termasuk laut dan air serta segala isinya. Bahkan bunga bakung yang tumbuh di lembah juga Tuhan dandani, sehingga pakaian Raja Salomo, raja besar dan termasyhur itu pun, pakaiannya tidak seindah bunga bakung ciptaannya itu. Bukankah kami ya Tuhan lebih mulia daripada semuanya itu? Namun kami sering menjadi orang yang bengal dan rakus, yang senantiasa mengandalkan nalar dan kekuatan pikiran kami. Kami selalu mengejar harta dan kesenangan duniawi dengan segala ketamakan dan kebodohan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ajar dan kuatkan iman kami, supaya kami mengandalkan Tuhan sebagai suluh-suluh kami di dalam kegelapan dan tongkat kami pada jalan yang terjal. Toh Tuhan, kami menyerahkan diri dan saudara-saudara kami dimanapun,
teman-teman, dan semua orang yang kami kasihi, termasuk penguasa negara dan jajarannya, hamba-hamba Tuhan dan jemaat-Mu, dimanapun mereka saat ini berada, dalam keadaan mereka masing-masing. Tuntunlah kami ke jalan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini dan permohonan ini ya Tuhan. Amin.